Tes satu, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya untuk kita semua. Tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentu kita tidak akan mampu hadir di majelis yang mulia ini. Dan sampai saat ini ada nikmat yang lain yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, yakni kita diberikan kesempatan untuk bisa sampai ke bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah. Khususnya sebagaimana yang Rasulullah SAW pesankan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul asr. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari dari sepanjang tahun, selama satu tahun itu, yang amal ibadah di dalamnya itu lebih mulia, lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita sekarang ada di dalamnya. Kita sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat berkata, qalu walal jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah tidak bisa menandingi amal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah mengatakan, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai, kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan seluruh harta dan jiwanya kemudian tidak kembali daripadanya, yakni dia meninggal dalam keadaan syahid dan harta bendanya fi sabilillah. Itu menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah, dan ini saya ulang terus setiap saya mengisi kajian. Tidak bosan-bosannya saya ulang. Kenapa? Karena begitu urgennya, begitu pentingnya hari-hari yang akan kita lewati beberapa hari ke depan ini. Dan coba kita perhatikan, masih banyak saudara-saudara kita yang masih santai-santai di luar sana, masih menghabiskan waktu-waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal ulama mengatakan sebagaimana hari-hari mulia itu dilipat gandakan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya seseorang yang berbuat maksiat di hari-hari mulia, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, Kita berlindung daripada itu. Hendaknya kita perhatikan ini, Jangan kita sia-siakan hari yang mulia ini berlalu begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa hari-hari yang akan kita lewati insyaallah beberapa hari ke depan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal ibadah daripadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah abadi Qur'anul Karim di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asr. Allah bersumpah demi hari yang 10. Hari yang 10 ini yang dimaksud dalam tafsirnya yakni adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dikatakan bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sa'di, para malaikat itu seolah sudah putus asa ketika masuk bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena semua malaikat ini turun dan berdoa kebaikan untuk orang-orang yang senantiasa memaksimalkan ibadah di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk masuk di bulan yang mulia ini. Kemudian salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau. Karena sesungguhnya kita hadir di majelis ini pun itu
atas jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Rasulullah berkorban untuk kita, kita tidak mungkin bisa mengenal Islam. Tanpa Rasulullah berkorban untuk kita, kita tidak mungkin bisa membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingatkah kita, ya, ketika datang perang Badar yang bergejolak, yang kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300 orang saja dengan perlengkapan yang seadanya. Sedangkan kaum musyrikin pada waktu itu 1000 orang lebih dengan seluruh perlengkapan yang sangat lengkap. Ketika para sahabat beristirahat, Rasulullah tidak beristirahat. Rasulullah menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, tunaikanlah janjimu padaku ya Allah. Jika umatku ini, kelompok ini tidak menang, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini, ya. Rasulullah meneteskan air mata, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa untuk kita, berjuang agar agama ini sampai kepada kita, ya. Bahkan ketika di Mekah, ketika Rasulullah SAW ditawari harta yang bergelimang, wanita yang tinggal tunjuk akan diberikan, jabatan yang sangat tinggi ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Syaratnya apa? Gantian ibadahnya, ya, 1 tahun kami beribadah seperti engkau Muhammad, tapi tahun berikutnya engkau dan kelompokmu beribadah seperti kami. Tawarannya seperti itu, dan semuanya akan diberikan kepada Rasulullah. Harta, tahta, wanita diberikan. Tapi Rasulullah SAW menolak hal itu, memilih hidup dalam kemiskinan dan perut yang sangat lapar. Untuk siapa? Untuk kita semua jamaah, agar kita mendapati risalah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, ya, yakni masih tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sesungguhnya kita belajar ini, ya, belajar pembatal-pembatal keislaman itu adalah imtithalan liqaulillahi ta'ala. Itu adalah bukti kita dalam mematuhi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ayat ini senantiasa kita dengar ketika kita sholat Jumat, ya. Khotib itu senantiasa memberikan pesan, nasihat ayat ini di setiap khutbah Jumat, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita tahu tafsir dalam Al-Qur'anul Karim, ketika ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua orang-orang yang beriman. Entah itu perintah yang harus kita lakukan atau larangan yang harus kita tinggalkan, ya. Jadi setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, berarti itu ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Seolah-olah Allah mengabarkan ada takwa yang tidak benar, gitu, ya. Ketika Allah bilang haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, seolah-olah ada takwa yang tidak benar, ya. Takwa yang bertepuk sebelah tangan itu. Makanya kita perlu belajar, apakah takwa kita ini sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala atau cuma takwa menurut prasangka kita saja, tapi ternyata takwa ini tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang mereka membuat amal ibadah seenak perutnya sendiri, ya. Ya, istilah orang Arab gitu, ya. Kama yurid batenuhu gitu, seenak perutnya sendiri, ya, istilah yang Arab gitu. Jadi buat amal ibadah seenak perutnya sendiri, ya. Dan mereka mengira dengan amal ibadah itu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa yang palsu ini, ya. Karena takwa yang benar itu harusnya sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian dalam keadaan berislam, kecuali kalian dalam keadaan muslim, ya. Ini perintah.
Jadi kita belajar nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu tujuan kita agar kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, tidak sampai batal keislaman kita semua ya. Jadi hendaknya itu pentingnya, urgennya kita belajar pembatal-pembatal keislaman untuk memenuhi seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang ya sedikit ya. Kemarin kita sudah sampai pembatal keislaman yang ketujuh ya, dan belum selesai. Insya Allah nanti kita bahas sedikit. Kita mulai dari murojaah yang pertama, bahwa pembatal keislaman itu adalah apa? Syirik ya, dan bentuk syirik itu banyak. Salah satunya yang dicontohkan oleh pengarang atau mu'alif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yakni menyembelih untuk selain daripada Allah ya. Menyembelih untuk selain daripada Allah itu salah satu contoh daripada syirik ya. Itu yang pertama, pembatal keislaman yang pertama. Pembatal keislaman yang kedua yaitu seorang yang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara. Nah, inilah yang membatalkan iman orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah, yaitu pembatal keislaman yang kedua ini. Dia masih menganggap Tuhan mereka itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kita tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawabnya Allah. Kalau kita tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawabnya Allah ya. Tapi kenapa mereka ditempel sebagai kafir Quraisy ya, orang Quraisy yang kafir, kaum musyrikin Mekah, orang Mekah yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka tidak menganggap Allah itu ada, bukan ya, tapi kekafiran mereka itu karena mereka menjadikan antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala itu perantara. Jadi enggak doa secara langsung ya, pakai maklar dulu ya, cari bikin patung, berdoa ke patung, suruh menyampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh ya, karena kalau Allah menginginkan kepada kita semua itu berdoa secara langsung, tanpa perantara, dan tidak ingin Allah itu punya sekutu selain daripada dirinya. Makanya Allah katakan kul huwallahu ahad. Allah itu esa, satu, enggak mau ada sekutu-sekutu lain ya. Haknya Allah cuma milik Allah sendiri. Itu pembatal keislaman yang kedua. Kemudian kemarin pembatal keislaman yang ketiga, malam yukafil musyrikin au syakka fi kufrin au sahaha madhabahum kafaro. Pembatal keislaman yang ketiga yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik ya, tidak menyalahkan orang-orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang-orang yang lain, atau ragu bahwa agama selain daripada Islam itu salah, itu termasuk bisa membatalkan keislaman. Karena Islam itu jelas, yang benar dan salah itu jelas, tidak abu-abu. Kalau hitam-hitam, putih, nggak ada namanya wah sini setengah hitam setengah putih atau abu-abu, nggak ada. Kalau benar-benar, salah-salah, tidak bisa. Kebaikan dan keburukan dicampur, tidak bisa. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian campur kebaikan dan keburukan ya. Jadi walaupun dia itu baik tapi akidahnya salah, berarti ya salah ya. Dia itu baik orangnya tapi dia orang kafir, ya tetap salah gitu, tetap kafir. Nggak bisa tapi dia orang baik gitu, tapi agamanya kafir, wah mungkin dia ya mungkin diampuni oleh Allah. Nggak boleh, nggak ada seperti itu ya. Abu-abu itu nggak ada. Kalau benar-benar salah, seperti itu Islam itu ya. Jadi siapa yang tidak menyalahkan orang-orang kafir, maka dia bisa batal keislamannya. Kenapa? Karena seolah-olah dia membenarkan akidah selain daripada Islam, membenarkan agama selain daripada Islam. Itu yang pembatal keislaman yang ketiga. Kemudian pembatal keislaman yang keempat, mani'taqada anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi wa anna hukum ghairi ahsan. Yakni bahwa ada orang yang berpendapat ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Rasulullah, itu bisa membatalkan keislaman ya. Misal kita ya, di negara kita ada hukum kalau mencuri itu akan dipenjara gitu ya, baiknya dipenjara. Hukum Islam kalau mencuri, kalau udah sampai nisab, dipotong tangannya. Kita berpikir bahwa wah, hukum Islam nggak baik, nggak cocok diterapkan di zaman sekarang. Nah, ini bisa membatalkan keislaman kita karena meragukan syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Atau dia
berpendapat ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah, ya. Rasulullah bilang kalau jalan kamu belok kanan misal, wah kita cari, wah kelihatannya belok kanan ini nggak baik ini, kita yang belok kiri saja, itu kelihatannya terang benderang. Walaupun dari sudut pandang kita ini ya baik, tapi selama Rasulullah bilang tidak baik maka itu tidak baik, ya. Bahkan kalau kita lihat iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika Rasulullah diutus untuk melakukan Isra Mi'raj, ya, Rasulullah menceritakan kepada orang Mekah, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Orang kafir Quraisy malah menertawakan. Orang Muslim pada waktu itu apa yang dilakukan? Diam, karena bingung mau percaya itu ya bagaimana gitu. Nggak mungkin kan safar dari Mekah sampai langit ketujuh dalam semalam, mustahil, ya. Tapi nggak percaya itu dia nabi kan gitu, jadi bingung gitu. Tapi apa yang dikatakan Abu Bakar ketika Abu Bakar ditatangi para sahabat, mengatakan, Abu Bakar, Muhammad mengatakan dia safar dari Mekah sampai Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh dan balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu semalam. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Saya percaya apa yang dikatakan Muhammad. Bahkan seandainya saya melihat tembok ini berwarna putih dan Muhammad alaihissalam mengatakan tembok ini berwarna hitam, saya akan percaya dan saya akan berpikir bahwa mata saya ini salah dan yang benar ada Rasulullah SAW. Itulah iman yang sejati, ya. Iman yang bukan main-main seperti iman-iman orang-orang zaman sekarang. Kalau Rasulullah bilang A, kita harus yakin A itu benar. Tidak ada yang lebih baik daripada A. Rasulullah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim seperti ini, kita imani apa adanya, selain daripada ini salah. Rasulullah menunjukkan dalam hadis-hadisnya yang benar seperti ini, ikuti yang seperti ini, kita ikutin, ya. Apapun tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tidak ada. Sebagaimana iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Seandainya kita ragu dari petunjuk Rasulullah SAW, ya, merasa ada sesuatu yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah, itu bahkan bisa membatalkan keislaman kita. Itu dalilnya sudah kita sampaikan ya kemarin, ini cuma merojaah sebentar saja. Kemudian pembatal keislaman yang kelima, yakni man abghadu say'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau a'mala bihi. Orang yang benci, ya, dengan apa-apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat Islam walaupun dia mengamalkannya, ya. Jadi misal dia melaksanakan sholat tapi dia itu benci dengan syariat sholat. Dia menutup aurat tapi dia benci dengan syariat hijab. Nah ini saya tanyakan jenengan, banyak nggak perempuan-perempuan di luar sana yang mereka muslim tapi mereka benci dengan hijab? Banyak, ya, banyak. Mungkin kalau di Indonesia sedikit ya, tapi kalau di luar Indonesia, di luar negeri itu ya, bahkan di negara-negara Arab sendiri, mereka itu pada demo untuk melepas hijab mereka, ya. Di negara-negara yang saya nggak sebutkan negaranya, nanti ada yang protes, ada yang tersinggung, ya. Tapi di negara-negara Arab sana, mereka itu malah nggak mau, seolah-olah hijab itu membatasi kebebasan mereka dalam berpendapat, membatasi kebebasan mereka dalam berekspresi. Nah, tapi mereka berhijab, hijabnya kecil gitu, tapi mereka benci dengan hijab. Bahkan ada yang di jalanan demo ditarik hijabnya rame-rame kayak gitu, ya. Itu benci dengan syariat Islam, itu bisa membatalkan keislaman. Lebih baik orang yang tidak melakukannya tapi tidak membencinya, ya. Misal wanita nih, ya, tidak berhijab tapi dia yakin bahwa berhijab itu benar, tapi imannya belum sampai kepada situ, ya. Level imannya belum sampai untuk menentukan hijab, untuk mengamalkan hijab menutup auratnya. Itu lebih baik daripada orang yang berhijab tapi dia benci dengan syariat hijab. Mengapa? Ketika seorang wanita tidak berhijab tapi dia yakin berhijab itu baik, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dia cuma dihukumi sebagai ahli maksiat. Tapi ketika seorang wanita berhijab, dia benci dengan hijab, dia benci dengan syariat Allah ini, nah ini bisa membatalkan keislaman dia, ya. Jadi hendaknya kita paham yang seperti ini, kita pahami dengan baik. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Kemudian singkatnya yang keenam, orang yang menjadikan agama Allah ini candaan, ya, istihza, ya, bahan bulian, itu bisa membatalkan keislaman.
Sebagaimana yang sekarang anak-anak muda sekarang itu ya, menjadikan Islam itu bahan lelucon, diketawakan oleh banyak orang, itu bisa membatalkan keislaman ya. Syariat pengharaman babi dijadikan lelucon, syariat pengharaman minuman keras dijadikan lelucon ya. Syariat sholat dijadikan lelucon, dijadikan bahan candaan, itu bisa membatalkan keislaman. Bahkan ini sudah dilakukan oleh kaum munafik di zaman Rasulullah SAW. Kemudian ketika mereka ditegur, wahai Muhammad, kita cuma bercanda. Dalam Al-Quran kemarin disampaikan seperti itu kan dalam ayatnya. Kita cuma bercanda. Apakah apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Apakah kau menjadikan Allah, Rasulullah, ayat-ayatnya, syariatnya sebagai bahan candaan? Sesungguhnya engkau qad kafartum ba'da imanikum. Kemarin sudah kita bahas, sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Lafadznya jelas ya. Jadi nggak boleh kita membuat syariat ini sebagai bahan candaan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala bahan candaan, menjadikan Rasulullah SAW bahan candaan, nggak boleh ya. Misal seperti yang dilakukan saudara-saudara kita ya di luar sana ya, yang mereka ngaku-ngakunya pinter, ngakunya mahasiswa zaman kekinian ya, pakai area bebas Tuhan dijadikan candaan. Anjinghu akbar, naudzubillah, dijadikan candaan. Ini bisa membatalkan keislaman, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sok pinter ya. Makanya belajar yang banyak, jangan cuma bikin sensasi. Nah, terus kemarin kita bahas yang ketujuh ya, belum selesai ya kita kemarin. Bahwa yang ketujuh itu sihir. Ya, itu bisa membatalkan keislaman. Khususnya pelaku sihir ini. Dalam Nawaqidul Islam ini ya, yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan secara umum ya, sihir itu membatalkan keislaman. Tapi ini perlu kita jelaskan secara detail lagi ya, karena tidak mutlak sihir itu membatalkan keislaman seorang, tidak ya. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, bahwa sihir itu terbagi menjadi berapa? Ada dua ya, sudah kita bahas kemarin, alhamdulillah kalau masih ingat ya. Semoga ilmunya nanti berkah ya, bisa disampaikan kepada saudaranya ya, kepada keluarganya ya. Sihir itu terbagi jadi dua. Sihir yang pertama yakni sihir asyirk, sihir yang ada unsur kesyirikan daripadanya ya. Bekerja sama dengan setan, bekerja sama dengan jin, yang jin itu menyuruh dia untuk melakukan sesuatu kekufuran, sebagaimana yang di surat Al-Baqarah ya, yu'allimuna min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Karena apa? Karena kebanyakan jin itu tidak akan mau mengabdi untuk manusia kecuali dia menyuruh manusia itu berbuat kesyirikan ya. Contohnya ya, ini yang contoh salaf saja ya, contoh salaf saja. Kita pernah dengar nggak kalau Sungai Nil itu sering banjir dan suka memakan korban ya. Maka apa yang terjadi pada waktu itu? Ini sama orang-orang Mesir, adatnya itu dicari gadis yang paling cantik. Wah, ini sayang banget ya. Gadis yang paling cantik dikorbankan, dibuang di Sungai Nil. Naudzubillah min dzalik ya. Masya Allah ya, gadis cantik ya dibuang ke Sungai Nil, Masya Allah ya. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan atau ribuan tahun seperti itu. Maka Umar bin Khattab yang mendengar ya, mungkin kita sudah tahu kisahnya. Umar bin Khattab mendengar cerita ini, apa yang dilakukan sama Umar bin Khattab? Menulis sebuah surat untuk Sungai Nil, malah untuk Sungai Nil ya. Imannya Umar bin Khattab ini tulis, seandainya kau makhluk Allah ya, maka kau itu tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya seperti itu. Dilemparkan suratnya, tidak ada kejadian yang seperti itu lagi ya. Tapi di zaman kita itu masih ada ini ya, supaya lautnya nggak marah misal ya, supaya ombaknya nggak tinggi ya. Nyari kerbau, nyari sapi, nyari ikan, nggak ada ikan ya. Nyari kerbau, nyari sapi, nyari kambing, dipotong kepalanya, kasih sesajen, dilarung ke lautan ya. Itu kan apa itu? Itu bisa jadi karena dulu mungkin ya, dia komunikasi sama jin itu, sama setan itu, dia bilang nanti ya nggak akan aku bikin ada musibah
ya, akan aku jaga kalian, akan aku berikan apa namanya istilahnya, kalau kalian nelayan akan aku berikan kalian ikan yang banyak gitu. Tapi syaratnya kalian apa? Melakukan sebuah kekufuran. Mungkin mereka nggak tahu itu kufur ya, tapi mungkin akhirnya mereka melakukan hal itu sampai adat itu turun temurun sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang itu ini syarat-syarat jin seperti itu kadang-kadang ya. Mereka tidak mau melakukan sesuatu sebelum memberikan persyaratan agar manusia ini kufur. Karena sifat dasar setan itu pengen itu kufur bareng-bareng. Pengen masuk neraka bareng-bareng. Naudzubillah min dzalik. Lu kok bisa seperti itu saja? Itu udah sunatullah itu. Kan iblis memang takdirnya seperti itu. Ya. Ya, ketika iblis sudah didakwa bahwa dia akan dimasukkan di neraka, apa kata iblis? Ya Allah, ya Rob, berikan aku penangguhan. Berikan aku kesempatan untuk memberikan was-was dan bisikan kepada anak Adam. Kenapa? Karena dia ingin cari teman masuk neraka. Ya itu udah sunatullah. Ya seperti ini contohnya. Nah ini kenapa kok apa namanya sihir atau perdukunan atau ketidaknormalan bukan paranormal ya. Ketidaknormalan ini syirik atau bisa membatalkan keislaman karena salah satu syaratnya itu seperti itu, ya. Syaratnya seperti itu. Mereka itu tidak akan mengabdi kecuali memberikan syarat untuk berbuat kufur. Ya, makanya hendaknya ini kita sampaikan kepada keluarga kita, ya, kita sampaikan kepada anak istri kita, kerabat kita yang dekat, supaya mereka itu benar-benar menjaga sedemikian. Karena saya lihat sampai sekarang tetangga saya itu masih seperti itu ya. Masih seperti itu. Kalau ada sebuah musibah ya di sebuah tempat diberikan bunga-bunga sama makanan-makanan, sama kopi, sama kelapa, itu sampai sekarang masih ada itu di tempat saya. Saya kaget juga, ini ngapain kok ditaruh gini? Biar nggak marah katanya penunggunya. Nah, naudzubillah ini kekufuran ini ya. Ini kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Kita jaga seperti itu kan. Nah, kemarin kembali lagi bahwa sihir itu terbagi menjadi dua. Ada sihir syirik yang pelakunya itu bekerja sama dengan setan, yang setan itu mensyaratkan kekufuran agar mau mengabdi kepadanya. Yang kedua adalah sihir nifak atau udwan, ya, kefasikan atau permusuhan. Yang penyihirnya itu melakukan sihir itu tidak bekerja sama dengan setan, tapi mungkin dengan ilmu pengetahuan atau tajribat gitu ya. Tajribat itu apa namanya? eksperimen gitu ya. Terus apa namanya? Pakai obat-obatan untuk melakukan sebuah sihir gitu. Ya, seperti yang mungkin dulu kita sering lihat di film-film gitu ya, yang dulu mungkin kita belum hijrah sering nonton film gitu kan, ada kan obat-obatan atau apa yang bisa mempengaruhi orang-orang gitu ya, suka berkhayal dan yang lain-lain. Sampai sekarang itu ada. Ya. Misal obat-obatan yang ketika seorang minum itu nanti dia berkhayal yang aneh-aneh, itu ada ya. Dan itu ya, itu kalau zaman dulu itu namanya penyihir gitu. Kalau zaman sekarang itu apa ya, nggak tahu ya. Kriminalitas mungkin. Tapi kalau zaman dulu itu termasuk dihukumi sebagai penyihir gitu ya. Ya karena dia melakukan sesuatu yang aneh yang manusia itu tidak ketahui tapi bisa memberikan apa istilahnya ya, kerusakan di muka bumi. Ya itu penyihir ya, tapi penyihir yang nifak, yang udwan. Dia ini tidak dihukumi kafir. Jadi tidak batal keislamannya. Cuma kedua-duanya ini, baik penyihir yang syirik maupun penyihir yang nifak, itu hukumannya tetap sama. Ya, dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan keberadaan mereka itu mengganggu keberadaan kelangsungan hidup umat manusia. Nah, tapi tentu saja bukan di Indonesia ya. Bukan kita nanti cari dukun terus kita penggal kepalanya, wah. Nanti kita yang dipenggal kepala kita masuk penjara, bukan itu. Itu maksudnya di syariat Islam gitu ya. Seandainya ada kekhalifahan atau ada negara yang syariat Islam itu diterapkan di dalamnya, maka hukuman bagi para penyihir kalau benar-benar dia didapati sebagai seorang penyihir, baik dia penyihir syirik maupun penyihir nifak sama, ya, dipenggal kepalanya. Kalau penyihir syirik dipenggal karena dia sudah murtad misalnya ya, atau karena dia sudah melakukan kerusakan di muka bumi ini dan dihukumi sebagai seorang yang kafir. Tapi kalau penyihir nifak dipenggal bukan karena kekafirannya, bukan karena kemurtadannya, dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim tapi pelaku maksiat ya. Pelaku maksiat misal kayak pembunuh itu ya. Dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim tapi dibunuh. Mengapa? Karena sudah membunuh orang yang tanpa alasan yang benar. Nah, penyihir juga seperti itu, dibunuh tapi tetap dihukumi sebagai seorang yang muslim. Nah, itu tentang sihir. Kemudian
kemarin kita bahas tentang peramal ya. Seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jika dalam bahasa Arab penyihir dan peramal itu dibedakan ya. Sahir sama kahin gitu ya. Beda ya. Atau arraf gitu. Arraf itu peramal. Orang yang mengetahui hal-hal yang gaib ya. Sahir itu penyihir, dibedakan. Tapi kalau dalam Indonesia dirangkep, dijamak ya. Karena dia kerjaannya double ya, dia juga kalau udah dikatakan dukun berarti dia juga bisa nyihir dan juga bisa meramal gitu ya. Makanya kalau zaman-zaman waktu saya kecil itu, kalau dukun itu ya, datang ke dukun minta supaya agar orang yang dicintai jatuh cinta sama dia ya, atau orang yang dicintainya nggak suka sama orang lain itu datangnya ke dia itu, ke orang-orang itu gitu. Terus kalau misal ini ada nomor lotre undian ya, datangnya ke orang-orang itu juga sama gitu ya, untuk meramal masa depan. Jadi kalau di istilah kita dukun itu dia itu penyihir juga peramal. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan, penyihir sendiri ya, kahin itu sendiri, orang meramal gaib itu sendiri. Tapi hukumnya sama ya, sama. Orang penyihir sama kahin itu hukumnya sama, yaitu kafir, telah batal keislamannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan kemarin, kita ulang, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang sahih. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang peramal ya, membenarkan perkataannya, membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur ya, telah batal keislamannya, telah mengingkari apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengingkarinya. Orang kalau sudah mengingkari apa yang diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukumi apa? Kafir, batal keislamannya. Jadi sama ya. Kalau orang yang datang kepada peramal, membenarkan perkataannya, mengimaninya dengan iman yang benar, maka dia bisa batal keislamannya. Terlebih lagi orang yang ramal gitu. Kecuali kalau orang ramal itu pembohong gitu. Kadang-kadang ada peramal yang dia nggak percaya dengan ramalan sendiri. Peramal dia tuh nggak percaya dengan ramalan sendiri, tapi orang lain percaya dengan ramalan dia. Kalau dia nggak percaya dengan ramalan sendiri, ya nggak kafir dia, kan dia cuma bohongin orang ya. Tapi orang yang percaya dengan omongannya dia itu yang kafir gitu ya. Karena dia percaya sesuatu hal yang gaib selain dari Allah Subhanahu wa taala. Terus jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang peramal, kok bisa sih Ustaz? Peramal itu tahu tentang hal gaib itu kok bisa gitu ya? Dan kenyataannya memang ada gitu ya. Nggak bisa kita pungkiri gitu. Nggak bisa kita pungkiri. Nggak tahu ini aib atau bukan ya, tapi saya sampaikan saja. Dulu waktu saya kecil ya, ini kisah nyata ini. Waktu saya kecil, kerabat saya itu kehilangan mobil, Pak. Ya. Kerabat saya kehilangan mobil, jadi mobilnya itu disewa tapi nggak balik, ya, dibawa kabur. Terus iseng-iseng nih kerabat saya itu, iseng-iseng datang ke istilahnya ustadz lah gitu, bukan dukun Pak gitu ya. Ustadz ya. Ini lucunya orang kita ini gitu ya, ustadz tuh ngerangkep jabatan. Ustadz ngerangkep jabatan ya, dia ustadz ngimami sholat, ngisi kajian ya, ngeramal togel. Terus ya kan, nerima jasa perdukunan, luar biasa ya. Jabatannya kata. Padahal katanya Pak Jokowi ngerangkep jabatan itu mboten angsal. Tapi jabatannya dia banyak banget gitu. Nah ini datang ke ustadz ini, kerabat saya ini. Dan bener Pak, katanya gini, masih ingat ini saya ini. Waktu saya itu SD kalau nggak salah, SD kelas 4 atau kelas 5 atau SD lah, SD kelas 6, yang penting SD. Sama ustadz ini Pak, dibilang kayak gini, kamu nanti ya malam ini, hari ini datang ke gang ini, nanti antum tunggu aja di situ gitu. Nanti coba antum tunggu aja di situ, bilang gitu. Nah ini ya kerabat saya setengah-setengah percaya juga kan gitu. Akhirnya tapi dia pengen buktiin itu, ditunggu. Ya di gang itu, hari itu, jam itu kalau nggak salah itu habis maghrib apa habis isya itu. Tapi dia niatnya itu nggak niat percaya dengan perkataan
ustadz ini ya atau dukun ini enggak, dia cuma pengen iseng-iseng buktikan. Jadi dia nggak ada persiapan, nggak ada persiapan namanya mau mergokin atau nangkep, nggak ada persiapan, cuma nongkrong aja duduk-duduk gitu. Dan ternyata bener, pada jam itu tiba-tiba mobilnya lewat, mobil yang dicuri ini lewat pak, dan dia cuma ternganga doang, loh ini mobilnya gitu, ngeng jalan aja, pas pak, ya jamnya pas, malamnya pas gitu ya, harinya pas, dan ini real. Kenyataan itu. Tapi untuk yang kedua kalinya nggak bisa. Ya, tapi tanya untuk kedua kalinya bayar malah nggak bisa gitu. Yang pertama gratisan malah bener gitu. Yang kedua yang kedua bayar malah nggak berhasil itu. Tapi bener ini, real ya. Ya. Kan itu mustahil. Manusia bisa nggak punya kemampuan seperti itu ya. Meramal hari, meramal jam ya. Meramal bahwa dia akan lewat situ. Bisa nggak? Nggak bisa. Pertanyaannya kok bisa Ustadz? Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan di surat Al-Mulk ya, di surat Al-Mulk yang kita semua sudah hafal, bahwa fungsi bintang ini ya, fungsi bintang selain untuk melempar selain untuk sebagai hiasan langit ya, itu adalah untuk melempar para setan. Mungkin itu di Al-Quranul Karim cuma sedikit ya penjelasannya, tapi kalau di tafsirnya itu banyak sekali penjelasan tentang jin-jin yang mencuri kabar-kabar dari langit. Bahwa memang ada jin itu yang kerjaannya itu gitu. Pengen dengerin kabar-kabar dari langit. Jadi para malaikat ini kan membawa kabar langit ya, dan kabar langit itu terus saling bersautan sama satu sama lain. Allahu alam bersautannya seperti apa Ustaz, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi istilahnya kabar langit itu terus tersampaikan satu sama lain, di setiap langit itu terus tersampaikan gitu. Jadi setan-setan itu yang punya ilmu yang tinggi katanya ya, katanya ulama ini, saya nggak paham juga, tapi mereka katakan itu kalau setan-setan yang bisa mencuri kabar dari langit itu cuma yang levelnya itu tinggi gitu ya. Kalau level setan yang kroco-kroco itu betul sakit itu. Kata ulamanya kayak gitu ya. Kata ulamanya gitu. Jadi dia mencari kabar dari langit. Nah, bintang itu fungsinya selain sebagai penghias langit, dia itu melempar setan-setan itu gitu. Jadi ada setan yang memang kena bintang meninggal gitu ya, atau mati, tapi ada setan yang berhasil membawa kabar-kabar dari langit. Nah, itulah setan-setan yang memberikan kabar kepada para dukun, para ustadz ya. Para ustadz tanda kutip itu ya, tanda ustadz gitu ya. Dan tujuannya itu apa? Ya untuk nyuruh ustadz itu berbuat kekufuran gitu. Makanya kadang-kadang kita temukan ada mushaf di bawah ranjangnya gitu, ada mushaf dalam kamar mandinya gitu, atau ada tulisan lembaran Al-Quran yang ditulis pakai darah haid gitu. Itu yang ulama bilang seperti itu ya. Salah satu syarat-syarat jin kadang-kadang supaya memberikan kabar dari langit itu seperti itu. Jadi jin ini meminta kekufuran kepada para peramal itu ya. Selain peramalnya kufur, orang yang percaya terhadap peramal juga kufur, karena dia percaya. Kenapa kok bisa kufur? Karena dia percaya ada suatu kekuatan atau sesuatu hal yang mengetahui tentang kegaiban selain Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Padahal itu adalah ujian bagi manusia. Yang seperti itu kan ujian, Pak. Ujian bagi kita ya. Karena kabar yang disampaikan jin itu pasti akan ditambah-tambahin ya, dengan para peramal itu ditambah-tambahin, dan akhirnya menjadi sebuah kedustaan. Walaupun benar, bahkan kata ulama, perkataan peramal ya, perkataan dukun walaupun benar itu tetap bohong ya. Ya, walaupun dia benar tapi tetap berdusta dan berbohong. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tidak mengetahui perkara yang gaib. Ketika dia mengetahui perkara yang gaib, dia mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ini jadi catatan ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Qaul Mufid, tafsir syarah dari kitab Tauhid, bahwa tidak semua orang yang berhubungan dengan jin itu kafir. Nah ini, terkadang ini kalau kita nggak belajar itu kita nggak paham, kita pukul rata aja semua. Oh dia berhubungan dengan jin, kafir gitu ya. Oh dia temenan sama jin, kafir. Tidak ya, tidak. Bahkan ini juga dulu saya tahu ketika saya baru masuk kampus juga, ternyata ada cerita-cerita kayak gini ya. Nah ini saya bagikan ke antum sekalian supaya antum punya wawasan lain, biar tidak kaku ya pikirannya. Kadang-kadang itu gitu ya, orang kalau ilmunya sedikit itu
kaku ya. Jadi terlalu kenceng kadang-kadang. Padahal ilmu agama ini luas itu. Ilmu agama luas itu. Kayak gini misal kalau dia membaca pembatal keislaman bahwa setiap penyihir itu kafir, wah dikafirkan semuanya. Karena dia nggak belajar. Tapi kalau ketika dia belajar, dia paham. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata ada pendapat yang seperti ini. Begitu pula tentang orang yang bekerja sama. Oh bekerja sama ya. Punya temen jin itu. Nggak semuanya kafir. Ada 3 golongan orang yang berteman dengan jin. Golongan yang pertama, ayastakhdima fi taatillah, yang menjadikan jin itu perantara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu boleh, bahkan bisa jadi itu baik. Contohnya seperti apa? Ketika seseorang diajari jin tentang kebaikan atau tentang Islam. Karena apa? Karena jin itu juga belajar, Pak. Ya, bukan hanya kita yang belajar. Sebagaimana kita baca di surat Al-Jin, ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, maka para jin itu datang berkumpul untuk belajar kepada Rasulullah SAW. Dan ada orang yang belajar kepada jin itu ada, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi mungkin dia punya teman dari jin, yang jin itu Muslim dan sudah belajar, ikut sering ke kajian, lebih sering daripada jenengan, misalnya gitu ya. Karena jin itu umurnya panjang, ya. Jin itu kan umurnya panjang, ya. Tidak seperti kita yang 60 sampai 70 tahun, mereka umurnya panjang. Jadi mungkin ilmunya mereka juga kalau sering datang ke pengajian lebih banyak daripada kita. Apalagi yang umurnya ribuan tahun. Itu ada manusia-manusia yang belajar dari jin, katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mungkin belajarnya lewat mimpi atau lewat petunjuk secara langsung, itu bisa. Yaitu jadi golongan yang pertama. Jadi orang yang menjadikan jin itu alat sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya belajar Islam, belajar iman. Yang seperti itu. Kemudian yang kedua, meminta bantuan jin untuk perkara yang mubah. Ya. Meminta bantuan jin untuk yang perkara yang mubah. Kalau yang golongan pertama pasti itu tadi, jin itu tidak akan memberikan syarat kekufuran ya. Mengapa? Karena jinnya itu jin Muslim, jin Islam. Jadi tidak memberikan syarat yang kufuran. Kalau golongan yang kedua ini meminta bantuan untuk perkara yang mubah. Selama jin itu tidak meminta untuk melakukan hal yang kufur, itu boleh. Dalilnya jelas. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip sebuah dalil ya dari kisah para sahabat. Thumma dzakara ma warada anna Umar ta'akhkhara dzata marrah fi safarihi. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip sebuah riwayat, Umar itu pernah terlambat dalam safarnya. Pernah terlambat, dicari orang-orang, enggak ada ini. Umar mana, enggak ada gitu. Cari-cari, keliling-keliling, enggak ada Umar. Fastagola fikr Abi Musa. Faqalu lahu inna imra'ah min ahlil Madinah laha sahib minal jin. Maka Abu Musa itu kepikiran, ini gimana ini, Umar kok enggak ada ini? Kan takut, namanya juga khalifah pada waktu itu kan. Kalau hilang ini kan bahaya ini. Ya presiden hilang gimana masanya? Kalau presiden Jokowi hilang dicari enggak? Ya enggak, gimana? Ya dicari lah. Ya dicari. Jenengan hilang aja dicari kok sama istri sama anaknya. Dicari mboten? Oh dibiarin aja. Ya dicari ya. Apalagi Umar bin Khattab ya, khalifah umat Islam, hilang ya dicari. Orang bingung nyarinya di mana, keliling-keliling enggak dapat. Lalu Abu Musa ini kepikiran dan ada yang ngasih solusi. Itu loh, ada salah satu sahabat wanita itu punya teman dari jin. Coba tanya dia, siapa tahu dia tahu gitu. Ya. Falau imra'ataha ana tursila sahibaha lil bahth an Amar. Fa fa'ala fa dhahaba al-jinni thumma raja'a fa qala inna amirul mu'minin laisa bihi ba's wa huwa yasmu ibl as-sadaqa fil makanin al-fulani. Fa hadha istikhdamu fi amr mubah. Nah, jadi ketika minta pertolongan sama perempuan ini, coba
kau minta tolong sama temenmu, temen dalam tanda kutip tuh jin ya, cari Umar di mana gitu. Akhirnya perempuan ini ya minta jinnya untuk nyari keliling. Kalau jinnya bisa terbang Pak. Kalau kita susah gitu. Jin kan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kan ya. Seperti kita tahu kisahnya Nabi Sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman bisa apa namanya membangun istana ya dan lain-lain ya. Bahkan kisah kita Candi Prambanan ya, ya membangun 1000 candi dalam semalam ya gitu. Jadi bisa mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Maka jin ini keliling mencari Umar. Akhirnya dapat, terus ngasih tahu kepada perempuan ini bahwa Umar sekarang itu lagi dalam keadaan aman, nggak usah khawatir gitu. Karena Amirul Mukminin kan musuhnya banyak, siapa tahu ada musuh menculik Umar dibunuh kan kita nggak tahu. Dan dikatakan jinnya Umar nggak apa-apa. Nah, keadaannya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan sekarang dia sedang sibuk ngurusin ibil sodako. Ibil sodako maksudnya ibil buat zakat, ibil baitul mal yang seperti itulah. Nah di tempat itu gitu katanya. Dan akhirnya benar, ketika didatangi di tempat itu ada Umar bin Khattab. Ini istiqdamu mubah ya, menggunakan jin untuk perkara yang mubah itu boleh. Jadi nggak semua menggunakan jin itu nggak boleh ya. Boleh selama tidak ada syarat untuk kekufuran. Dan ini dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam dengan dalil riwayat para sahabat ini yang bertanya kepada seorang wanita yang memiliki teman daripada jin. Seandainya nggak boleh, ya pasti para sahabat sudah mencela wanita ini tadi kan. Tapi bahkan para sahabat ini minta bantuan kepada perempuan ini. Jadi boleh ya, boleh. Walaupun memang berbahaya. Kenapa? Karena kebanyakan jin itu tidak akan mau menuruti seorang manusia kecuali dengan syarat kekufuran. Kalau sahabat kan tahu mana yang kufur, mana yang enggak gitu. Kalau kita kadang-kadang kan dipelesetin sama jin ya, naudzubillah ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayastakhdima fi umuri muharramah. Ya, untuk mempergunakan jin untuk perkara yang haram. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ya, seperti untuk sihir. Ya. Untuk apa namanya? Melakukan santet dan guna-guna itu nggak boleh. Atau bekerja sama dengan jin dengan perkara yang boleh tapi dengan syarat kekufuran, itu nggak boleh, pasti nggak boleh ya. Yang kalau menggunakan jin untuk perkara yang muharramah nggak boleh ya. Jadi tidak semua orang yang bekerja sama dengan jin itu haram hukumnya, tidak ya. Ada 3 kelompok tadi. Yang pertama untuk taatillah nggak masalah, bahkan bisa jadi dianjurkan. Kedua untuk perkara yang mubahah itu tidak masalah selama tidak ada syarat kekufuran. Yang ketiga untuk perkara yang muharramah tentu saja tidak diperbolehkan ya. Itu jadi ilmu yang bisa kita ambil untuk perkara jin ini ya, perkara jin ya. Jadi itu ya, tidak semua orang yang berhubungan dengan jin itu haram. Sebenarnya kalau kita bahas tentang jin nggak ada habisnya Pak ya, nggak ada habisnya. Wah, apalagi kita nanti bahas tentang ruqyah gitu, tentang bagaimana melawan sihir itu nggak ada habisnya. Makanya sebagaimana kata ulama, ada 2 hal yang apabila kita membicarakan hal ini nggak akan ada titiknya. Apa itu? Yang pertama itu wanita, yang kedua itu adalah jin dan sohibuha gitu, maksudnya dan perkara-perkara yang berkaitan tentang jin itu nggak akan ada habisnya. Coba jenengan duduk nih dari maghrib sampai jam 12 malam bahas tentang jin, nggak ada habisnya. Nah, kalau cerita di sana, cerita di sini, nggak akan ada habisnya itu. Sama kalau membahas tentang perempuan nih, nggak ada habisnya. Ya selama nggak diketahui istrinya nih. Kalau diketahui istrinya baru 30 menit tahun dijewer disuruh pulang. Ya. Jadi itu jamaah sekalian ya, tentang pembatal syirik yang ketujuh ya, bahwa sihir itu bisa membatalkan keislaman tapi tidak semua sihir. Ya, jadi sudah saya jelaskan cara singkat, walaupun memang tidak bisa saya jelaskan secara detail tentang sihir itu seperti apa, tentang perdukunan seperti apa, tentang peramalan seperti apa, nggak bisa saya jelaskan secara detail. Kenapa? Karena memang bab kita di sini tidak membahas tentang itu ya, tidak membahas tentang sihir, tidak membahas tentang peramal dan yang lain-lain. Kita cuma membahas tentang pembatal keislaman. Kalau mau membahas tentang sihir, ya tentang peramalan, tentang jin dan sebagainya, harus ada kajian dengan tema tertentu tentang hal itu. Kemudian yang terakhir ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pembatal keislaman yang berikutnya.
dan mungkin akhir dari sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, yakni qala al-Imam rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ats-tsamin, pembatal keislaman yang ke-8, mudzaharah al-musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin wa dalil qauli ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qaumadz zalimin. Yang artinya pembatal keislaman yang ke-8 yakni adalah mudzaharah al-musyrikin. Jadi kerjasama dengan orang-orang kafir, kerjasama dengan orang-orang musyrik. Wa muawanatuhum alal muslimin, ya. Jadi mudzaharah. Jadi pertama itu dia itu menunjukkan bahwa dia itu dekat sama orang-orang kafir, kemudian saling membantu dengan orang-orang kafir alal muslimin, alal mukminin. Maksudnya alal itu apa? Untuk istilahnya? Kemudorotan kaum-kaum muslim. Ya. Jadi pertama dia itu menunjukkan dia bahwa dia itu dekat dengan orang-orang kafir. Kemudian dia kerjasama dengan orang-orang kafir untuk kemudorotan kaum muslimin. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Yang artinya barang siapa yang bekerja sama, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang bekerja sama dengan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, dekat dengan mereka, fa innahu minhum, maka sesungguhnya kalian itu yang bekerja sama dengan mereka itu termasuk golongan mereka, termasuk orang-orang kafir itu, termasuk orang-orang musyrik itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalim, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Jadi, ya, kalau zaman dulu itu ada orang muslim tapi dia itu dekat sama orang-orang kafir, ya. Orang-orang muslim tapi kerjasama dengan orang-orang kafir. Nah ini nggak boleh. Misal orang muslim mau menyerang orang-orang kafir, nah tiba-tiba orang-orang muslim ini sebagian daripadanya jadi mata-mata, terus kabur ngasih tahu bahwa orang muslim mau menyerang mereka. Nggak boleh. Sebaliknya, orang muslim jadi mata-mata memberitahu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik bahwa oh orang muslim itu seperti ini ya. Kalau kalian mau mengalahkan mereka seperti ini. Ya, walaupun dia itu muslim ya, menganggap dirinya sebagai seorang muslim, tapi itu sudah batal keislamannya. Kenapa? Karena mereka saling membantu dengan orang-orang kafir. Dan sebagaimana kita tahu, ya, bahwa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan rela, ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tardo angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani enggak pernah rela kita sebagai orang muslim yang benar, enggak pernah rela. Mereka itu pasti punya tujuan untuk kita itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang muslim yang membantu tujuan mereka, maka itu bisa dihukumi kafir atau batal keislamannya. Kalau zaman dulu mungkin dengan cara berperang, ya. Kalau zaman sekarang itu perangnya bukan dengan pedang atau dengan tangan. Kalau di Indonesia bisa jadi perangnya dengan pemikiran. Jadi kalau ada orang ngaku muslim tapi membantu pergerakan orang, orang Kristen untuk tansir, ya, untuk tansir itu apa istilahnya? Pengkristenisasi, ya gitu. Kristenisasi, ya, membantu. Oh ya, Bapak, misalnya nih ada orang muslim, ya, ada orang Kristen mau kristenisasi. Pak, jenengan tahu nggak orang-orang daerah-daerah yang bisa kita kristenkan gitu, orang-orang yang miskin-miskin gitu, yang bisa kita kasih, walaupun dia muslim nih. Oh iya Pak, jenengan datang Pak ke sana Pak, ya, terus di sana nanti caranya seperti ini, lewat bapak ini, nanti bilang saya yang nyuruh gitu. Nah dikasih uang misal 10 juta. Nah ini bisa batal keislamannya, ya. Kalau zaman dulu kan mungkin dengan cara perang kan, ya. Kalau zaman sekarang macam-macam, ya, selama itu untuk kemudaratan kaum muslimin, ya, kerjasama dengan orang kafir untuk kemudaratan kaum muslimin, itu bisa membatalkan keislaman mereka. Contohnya tadi kristenisasi misal, atau pemikiran liberal. Orang dengan pemikiran liberal yang bisa membatalkan keislaman datang, terus kita ngasih
apa namanya, jadi mata-mata misalnya, jadi mata-mata di kampus. Oh ya, jenengan kalau pengen memprovokatori mereka itu seperti ini caranya, seperti ini sama kerjasama sama orang-orang liberal, bisa batal keselamanya. Kenapa? Barang siapa yang kerjasama dengan orang yang seperti itu, maka akidah dan imannya ya sama dengan orang seperti itu, walaupun dia menganggap akidah dan imannya berbeda ya. Kenapa ini? Makanya kalau bahas tentang ini itu panjang sekali. Ini masuk dalam istilah wala dan barok ya, akidah wala dan barok. Bahkan ada kitab sendiri ya tentang wala dan baro. Ini panjang sekali. Intinya kita itu harus berada di posisi yang steril gitu ya, nggak boleh abu-abu ya. Jadi kita itu kalau sebagai orang muslim ya, orang muslim membenci orang kafir, membenci kekufuran ya. Nggak boleh jadi orang muslim tapi masih deket-deket dengan kekufuran, dengan kafiran, itu nggak boleh. Walaupun kita bukan orang kafir, tapi kalau kita kerjasama dengan orang kafir, kita bisa kafir ya. Atau kerjasama dengan orang yang ingin kemudaratan untuk Islam, maka kita bisa digolongkan seperti mereka. Sebagaimana kita tahu di surat Al-Hasr, alam taro ilal ladina nafaku yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru min ahlil kitab. Katakan itu kan kalau di halaman berapa itu? Halaman 1, 2, 3, di halaman ketiga surat Al-Hasr kan dikatakan ciri-ciri orang-orang munafik itu sebetulnya. Orang munafik kan bisa dikatakan orang yang batal keislamannya. Kalau dalam ayat ini itu dia itu dekat dengan orang-orang kafir, dekat dengan orang-orang musyrik ya. Bahkan kalau orang-orang musyrik itu diancam mau diserang sama orang muslim ya, orang munafik ini bilang santai-santai, nanti saya akan bantu kamu gitu. Ya, orang munafik kan gitu ya, kayak bunglon ya. Di sini di warna biru jadi biru gitu, di warna hijau jadi hijau, nggak boleh kayak gini ya. Orang Islam tuh jelas, kalau biru biru, kalau hijau hijau, nggak boleh. Kalau saya ini warna biru saya ikut biru gitu, saya warna hijau saya ikut hijau gitu, hitam saya ikut hitam, nggak boleh kayak gitu. Itu orang munafik. Apalagi kalau kemunafikannya dalam keadaan kufur, misalnya ini yang warnanya warna kekufuran, terus dia ikut-ikut kekafiran, nggak boleh, bisa batal keislamannya. Contohnya nanti di surat Al-Hasr itu, dia itu membantu orang musyrik, dan ini terjadi kapan? Waktu perang Khandaq. Ya, jadi waktu perang Khandaq itu ada orang-orang munafik yang bisa dikatakan tuh kerjasama dengan orang-orang musyrik, dengan kaum Yahud, ada, dan itu terus. Orang munafik itu kan terus ada sampai hari kiamat, kecuali nanti ya ketika Imam Mahdi datang dan seluruh umat manusia ini beriman dengan iman yang benar gitu. Tapi itu pasti akan ada sampai sekarang ya, kecuali nanti menjelang hari kiamat nanti, ketika perang itu benar-benar terjadi tentang antara kebaikan dan keburukan. Kalau sekarang pasti masih ada yang abu-abu, itu masih ada. Makanya kita menghindar dari yang seperti itu. Kenapa? Kalau kita menjadi orang abu-abu atau membantu orang-orang yang benci terhadap Islam untuk memberikan kemudarat kepada Islam, itu bisa batal keislaman kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian sore hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam ya saya berbicara. Ya sudah 1 jam ini. Masya Allah ya. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, dan khilafnya dari saya pribadi dan bisikan dari syaitan, selebihnya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan jasa dan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyakan jamaah sekalian sebelum kita tutup? Nggih, monggo silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita masuk sebuah instansi ya, itu sebenarnya kita udah tahu resiko, syarat-syarat, ketentuan daripada instansi tersebut ya. Nggak mungkin kita masuk tanpa tahu persyaratan, nggak tahu kalau antum masuk tanpa baca persyaratan. Kalau antum mau masuk pasti ada persyaratan, tahu yang seperti itu gitu. Kalau pertama,
kita tuh harus yakin bahwa doa mereka itu tidak akan diterima, ya, karena mereka orang kafir kan gitu ya. Dan menurut kepercayaannya masing-masing itu siapa yang mimpin itu, jenengan apa mboten ya, pertama kayak gitu ya. Nah itu, kalau dalam hati jenengan tidak membenarkan ya tidak ada masalah, ya itu tidak ada masalah. Ya, kepercayaan masing-masing kan antum, kepercayaan masing-masing itu berarti antum percaya benar, antum percaya yang mereka percaya salah gitu ya gitu. Seperti itu aja ya, sederhananya seperti itu. Jadi dan tentunya kita harus menghargai, kita ketika bekerja dalam sebuah instansi kita tahu aturan mainnya seperti apa kan gitu. Selama itu batasnya tidak melebihi batas daripada akidah dan keimanan kita, nggak masalah. Ya itu tadi, yang penting kita yakin bahwa kepercayaan dia itu salah gitu ya, salah. Dan ini kalau masalah doa itu masih panjang ya penjelasannya, karena bisa jadi doa orang kafir itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua doa orang kafir itu tidak dijabah. Makanya kita harus berhati-hati. Salah satunya itu orang yang terdolimi. Nah ini bahaya ya. Jadi kalau orang yang terdolimi, kata ulama itu mau dia orang kafir maupun muslim sama aja. Kita mendolimi seorang, jangan pikir iya ini dia orang kafir saya dolimi aja, atau doanya nggak dijabah sama Allah, jangan gitu ya. Sama aja orang terdolimi itu ya, kalau dia itu didolimi, maka tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kafir, bahkan kata ulama ya seperti itu ya. Jadi kalau masalah doa masih panjang penjelasannya, tapi yang paling penting itu antum yakin bahwa yang dia percaya itu salah, keyakinan dia salah. Seperti ketika dia mendoakan assalamualaikum warahmatullah, ya itu juga kita nggak boleh jawab waalaikumsalam warahmatullah gitu. Paling kita waalaikum gitu. Ya assalamualaikum warahmatullah kan artinya kan kesejahteraan kepadamu. Ya, kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullah kan berarti seolah-olah kesejahteraan juga padamu, sedangkan dia tidak mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana dia dapat kesejahteraan sedangkan dia dalam keadaan kafir? Sama juga selamat Natal dan lain-lain. Jadi waalaikum ya. Dan atasmu, entah atasmu itu apa, adab atau apa kita nggak tahu itu. Terus yang kedua, bagaimana tentang hal yang seperti itu ya, tentang kesyirikan. Kalau kita belajar tentang bentuk-bentuk kesyirikan, itu termasuk daripada kesyirikan pastinya. Cuma masalahnya mereka paham atau belum, itu yang menjadi pertanyaan ya. Mereka paham atau belum itu syirik gitu. Kalau mereka paham dan melakukannya, ini bahaya ya. Kalau mereka tidak paham, kita pahamkan dengan cara yang baik. Dan jujur, ibu saya dulu juga seperti itu ya. Tapi dengan saya ngobrol baik-baik, akhirnya mereka nggak percaya dengan hal itu. Bahkan di tempat bude saya juga sama, ada tulisan Arab itu dari ustadznya. Itu susah emang, ustadz di sini itu susah ya. Jadi ustadz ya, tapi nulis raja istilah kita kan, nulis raja-raja katanya untuk keberkahan dan yang lain-lain. Itu ditempel di rumah gitu, katanya untuk keberkahan, untuk buka rezeki dan yang lain-lain kan. Gitu. Tapi cara saya berdakwah ya nggak saya cabut, saya bakar tuh, nggak kayak gitu kan. Kita punya adab gitu ya. Ya pertama kita ngobrol baik-baik gitu ya. Beliin bakso, beliin rujak ya. Karena Rasulullah SAW bilang tahabu gitu. Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Itu udah konsep dasar yang ditawarkan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin saling mencintai satu sama lain, saling ngasih hadiah gitu. Ya saya beliin rujak, saya beliin bakso, ngobrol-ngobrol baik ya. Terus saya jelasin yang ini nggak boleh, ini syirik ini. Ini boleh nggak saya ambil? Oh ya boleh, ambil aja. Akhirnya saya ambil, nggak ada masalah. Ya. Jadi terkadang cara berdakwah itu harus pintar gitu. Ya. Jadi benar itu nggak cukup, tapi harus disampaikan dengan cara yang benar itu. Jadi yang seperti itu sama, saya juga, keluarga saya juga awam juga masih melakukan hal sedemikian, tapi kewajiban kita mengingatkan dengan baik. Kecuali kalau dia benar-benar tahu itu syirik dan dia lakukan, ini yang sangat berbahaya. Ya. Ini sangat berbahaya, itu yang bisa menyebabkan dia batal keislamannya. Kecuali kalau dia jahil, kadang-kadang itu mereka melakukan bukan karena mereka yakin akan hal itu, tapi karena kejahilannya mereka. Maka kita sampaikan dengan cara yang baik ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Jika Fir'aun itu kurang apa sih ya? Dosanya Fir'aun itu ada sih, ada nggak saudara kita yang dosanya melebihi Fir'aun tuh? Nggak ada. Fir'aun tuh ngaku Tuhan loh ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya. Ketika mendakwahi Fir'aun, Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahkan dengan dakwah yang lembut, wakul qaulan layyina kan gitu. Berikan nasihati dia dengan perkataan yang lembut. Padahal yang dihadapi siapa? Fir'aun.
yang mengaku sebagai Tuhan. Apalagi saudara kita yang hanya melakukan sebuah kesyirikan terkadang karena kejahilan, karena ketidaktahuan mereka. Maka hendaknya kita dengan cara yang lembut ya. Semoga saya doakan semoga saudara-saudara antum dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan lagi? Nggih, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita itu, ini yang sudah saya sering sampaikan ya, kita tidak diperintahkan untuk memvonis saudara kita, engkau kafir, engkau munafik. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu mengamalkan kebenaran dan mendakwahkan kebenaran. Itu saja, antum garis bawahi. Mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Untuk memvonis itu bukan bukan tujuan dakwah kita, itu tidak seperti itu. Bahkan kita tidak diperintahkan seperti itu. Pertama, kita tahu dari mana hati seseorang ya, kita nggak tahu ya. Bisa jadi dia itu benci karena sesuatu hal. Kan macam-macam, orang benci itu macam-macam loh alasannya. Bisa jadi karena dia benci itu karena syahwat. Maksudnya syahwat itu seperti apa, Ustaz? Misal dia punya kajian yang banyak duitnya gitu. Ya. Dengan majunya kajian kita, banyak jamaah yang tersedot. Akhirnya duitnya kurang. Nah, ini sebenarnya dia yakin dengan pengajian kita ini benar gitu. Tapi karena syahwat dunia, dia marah kepada kita. Apakah dikatakan orang munafik? Enggak. Dia orang pelaku maksiat itu. Orang yang jatuh karena kemaksiatan, karena syahwat dia terhadap hal dunia. Jadi kita nggak tahu alasan mereka seperti apa, itu kita nggak tahu ya. Jadi banyak alasan mereka. Kewajiban kita cuma mengamalkan kebenaran dan mendakwahkan kebenaran. Menghukumi orang lain bukan kewajiban kita. Dan kalau urusan kita dibenci, itu sudah sunatullah. Justru kalau kita berada di jalan Allah nggak dibenci, itu malah dipertanyakan gitu. Loh, kok saya nggak ada yang benci ya? Itu harusnya antum pertanyakan ya. Kalau antum selama jalan di jalan yang lurus ini mengamalkan sunnah nggak ada yang benci, itu patut dipertanyakan ini. Jangan-jangan jalan antum ini salah gitu ya. Nah, ini benar ini, karena udah sunatullah orang yang berjalan dalam kebenaran itu dibenci gitu. Rasulullah bersabda, di hari kiamat nanti menjelang kiamat, orang itu yang berpegang teguh pada kebenaran itu seperti memegang bara api panas, sakit ya. Sakit ya. Ini buah si malakama. Kenapa? Karena bara api itu ya seolah-olah kita memegang bara api dalam kegelapan. Kalau kita lempar bara api ini, kita tersesat. Kalau kita pegang, kita dapat cahaya, tapi sakit. Nah, seperti itulah ya perumpamaan kita berjalan di atas kebenaran di akhir-akhir zaman seperti ini. Bahkan dikatakan tubalil guroba, kita udah tahu semuanya ya. Guroba, bahkan ada lagunya. Guroba, itu ada nasyidnya, bukan lagu ini. Ada nasyidnya itu ya. Sampai ada nasyidnya sendiri ya, menjelaskan bahwa di akhir zaman itu nanti orang-orang yang berpegang pada kebenaran itu seperti orang-orang yang asing. Jadi kalau kita dibenci, ada orang yang nggak suka sama kita, santai aja. Berarti nikmatin. Wah, berarti sepertinya saya benar ini. Harusnya antum bersyukur. Wah, sepertinya saya benar ini gitu. Karena ada yang musuh, karena sunatullah. Rasulullah aja yang baik ada musuh, apalagi kita yang banyak khilafan dosa. Kalau menghukumi mereka janganlah. Itu saran saya seperti itu. Jangan hukumi mereka sebagai orang kafir walaupun mereka sudah melakukan pembatalan keislaman. Itu bukan tugas kita. Jangan hukumi mereka sebagai orang munafik walaupun kelakuan mereka seperti orang munafik gitu. Itu urusan mereka sama Allah ya. Karena seandainya kita bilang dia kafir ya, misalnya ada hadis yang lain ya, mengatakan bahwa seandainya satu orang menuduh orang yang lain kafir, maka tidaklah kekafiran itu kecuali ada di antara satu di antara mereka gitu. Misal saya nuduh orang ini kafir, antum kafir, berarti kafiran itu pasti ada salah satu di antara keduanya. Kalau saya salah, nah berarti ini kekafiran bisa menuju ke saya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula kalau kita menghukumi seorang itu munafik. Munafik itu tempatnya di mana di Al-Qur'anul Karim? Fidarkir asfali minanar. Orang munafik tuh kekal selama-lamanya di dasar neraka. Nah, ini bahaya ini.
Kalau seolah-olah kita mengatakan dia munafik, itu berarti kita itu sudah menyentempel dia. Nih, tempat ente itu di neraka paling bawah selama-lamanya. Wa na'udzubillah min dzalik, ya. Maka urusan status dia kepada Allah itu kita serahkan kepada Allah. Urusan kita berjalan dalam kebenaran, ada yang benci, ada yang nggak suka, bismillah. Anggap saja itu ujian, ya. Karena surga itu nggak gratis, ya. Surga nggak gratis, butuh perjuangan, ya itu aja. Dan tentu saja hal yang seperti itu malah menjadi tantangan kita untuk senantiasa berdakwah kepada mereka, ya. Betapa banyak musuh-musuh Rasulullah dulu yang pada akhirnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Abu Sofyan itu loh, perang itu lawan siapa dulu? Lawan Rasulullah apa lawan orang musyrik? Lawan Rasulullah, ya. Tapi di akhir hayatnya menjadi orang muslim. Bahkan Hindun itu loh, ya, yang membelah jantungnya Hamzah dimakan. Tapi di akhir hayatnya dia itu menjadi pemimpin wanita-wanita di medan perang, ya. Bahkan disebut bahwa dia itu dijamin surga. Kenapa? Karena dia memimpin wanita-wanita dalam peperangan terus. Ayo kita perang, memberikan wejangan kepada pemuda-pemuda untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Di akhir hayatnya dia meninggal sebagai seorang sahabat. Padahal ketika hidupnya kurang apa ini Hindun ini jeleknya, ya. Belah Hamzah, singanya kaum muslimin, dibelah di dadanya, diambil jantungnya, dimakan. Ada nggak saudara kita yang lebih buruk daripada itu? Nggak ada. Susah ya, cari yang lebih buruk daripada itu. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ikrimah. Ikrimah ini orang yang telat Islamnya, ya. Bahkan dikatakan dia itu pelarian, orang yang dikejar-kejar sahabat, ya. Karena kesalahan-kesalahan dia terhadap kaum muslimin, tapi diampuni oleh Rasulullah dan akhirnya menjadi pejuang perang. Khalid bin Walid dan masih banyak kisah yang lainnya. Jangan pernah berputus asa, ya, terhadap seorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia benar-benar meninggal. Itu yang jadi kuncinya. Maupun itu saudara kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita, musuh kita pun sekalipun, ya. Jangan pernah berputus asa bahwa dia insya Allah akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berprasangka baik. Antum tahu orang Mongol yang membunuh kaum muslimin, ya, orang-orang Tartar. Kita tahu kan kisahnya, orang Tartar itu, ya, nyembelih orang-orang Islam itu sampai jalanan orang-orang Islam itu dari ujung jalan sampai ujung jalan yang lain tuh bisa dibuat kecek, Pak. Tahu kecek, ya? Apa nama istilahnya? Main air. Ya, saking banyak darahnya kaum muslimin yang ditumpahkan, sampai jalanan-jalanan itu bisa dibuat main air. Tapi bukan air, darah. Itu betapa bejatnya kaum Tartar. Tapi seiring perjalanan waktu, kaum Tartar kebanyakan mau masuk Islam. Makanya yang marga mereka yang kan itu loh, ya, kan itu, yang Genghis Khan, yang itu Tartar, itu masih keturunan Tartar. Dan itu sekarang kan orang-orang muslim kebanyakan kan. Tapi dulu dia itu yang malah nyembelih kaum muslim. Ada nggak saudara kita yang benci sama kita sampai nyembelih kita? Nggak ada, ya. Tapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu benci dengan orang, ya, jangan terlalu benci dengan saudara kita, ya. Walaupun dia marah kepada kita, baik aja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu wal afina anin nas wal kadhiminal ghaidho wal afina anin nas, di surat Al-Imran. Ciri-ciri orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mudah menahan amarah. Jadi dia itu ketika marah itu mudah dia nahan. Terus afina anin nas, mudah maafkan. Nah, ini ciri-ciri orang yang dijamin surga di surat Al-Imran. Nah, kalau kita ingin termasuk orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal yang sedemikian. Seberat apapun ujian, seberat apapun cacian dan bulian mereka, tenang saja. Bukankah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabron jamila, yang perintah itu juga yasmil, umum untuk kita semua. Ketika Rasulullah SAW dibuli dengan orang kaum kafir, Allah Subhanahu wa taala menyuruh fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan sabar yang baik. Dan akhirnya apa? Banyak orang-orang kafir itu yang masuk Islam. Kenapa kita tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ditanyakan jamaah sekalian? Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Dan tujuan kajian tidak lain, ya, bukan hanya menambah ilmu,
tapi menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma ilmu bertambah, tapi kalau tidak bertambah ketakwaan itu percuma. Kenapa? Karena ilmu malah menjadi hujah di hari kiamat. Semakin orang banyak ilmunya, semakin banyak ditanya. Ya. Ini sudah diamalkan belum? Ini sudah diamalkan belum ya? Jadi tujuan kita belajar ilmu agama itu memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan tujuan kita untuk terus menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga semua yang hadir di sini ya beserta keluarganya selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya ya, dan dipertemukan lagi kembali kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.